Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Wulandari, NIM 200810301075, Prodi S1 Akuntansi, kelas Pengantar Manajemen B. Saya akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Dinamika Konflik dalam Organisasi. Pengertian dinamika konflik dalam organisasi. Dinamika adalah sesuatu hal yang mempunyai tenaga atau kekuatan, selalu bergerak, berkembang, serta bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan tertentu. Konflik merupakan proses atau keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing yang disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai, atau tuntutan dari masing-masing pihak. Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Berdasarkan definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik dalam organisasi adalah suatu keadaan yang selalu berubah, di mana terdapat sebuah perkumpulan yang memiliki tujuan masing-masing dan tidak selaras dalam perjalanannya, sehingga menimbulkan berbagai masalah baru yang merugikan banyak pihak. Jenis-jenis konflik menurut Anwar Prabu Mangkunegara 2008.2.21 ada 4 bentuk konflik dalam organisasi, yaitu 1. Konflik hierarki, 2. Konflik fungsional, 3. Konflik staf dengan kepala unit, 4. Konflik formal-informal. Konflik hierarki yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Contohnya, konflik antara komisaris dengan direktur utama dan pemimpin dengan karyawan. Konflik fungsional atau functional konflik yaitu konflik dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Contohnya, konflik yang terjadi antara bagian produksi dengan bagian pemasaran. Konflik staf dengan kepala unit atau line staff konflik, yaitu konflik yang terjadi di antara pimpinan unit dengan stafnya, terutama yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Contoh, karyawan staf secara tidak formal mengambil wewenang berlebihan. 4. Konflik formal-informal, yaitu konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Contoh, pemimpin yang menempatkan norma yang salah pada organisasi. Sedangkan menurut James A. F. Stoner dan Charles Wankel, dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok, dan konflik antar organisasi. 1. Konflik intrapersonal, yaitu konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Ada 3 macam bentuk konflik intrapersonal, yaitu 1. Konflik pendekatan-pendekatan. Misalnya, orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menarik. 2. Konflik pendekatan penghindaran. Misal, orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama menyulitkan. 3. Konflik penghindaran-penghindaran. Misal, orang yang dihadapkan pada satu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus. 2. Konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi.
karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. 3. Konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok di mana ia berada. 4. Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja, dan pekerja manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. 5. Konflik antara organisasi. Contoh seperti di bidang ekonomi di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru dan servis baru, harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Ciri-ciri konflik menurut Wijono 1993.237 yaitu 1. Ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. 2. Timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran, dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. 3. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang dirancanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status atau jabatan. 4. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. 5. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, kekuasaan, harga diri, dan sebagainya. Tahapan-tahapan terjadinya konflik antara lain. Yang pertama, konflik masih tersembunyi atau latent. Berbagai kondisi emosional yang dirasakan sebagai hal yang biasa dan tidak dipersoalkan sebagai hal yang mengganggu dirinya. Yang kedua, konflik yang mendahului atau antecedent condition. Maksudnya, tahap pembuatan dari apa yang dirasakan secara tersembunyi yang belum mengganggu dirinya, kelompok atau organisasi secara keseluruhan, seperti timbulnya tujuan dan nilai yang berbeda. Yang ketiga, konflik yang dapat diamati atau perceived konflik dan konflik yang dapat dirasakan atau felt konflik. Konflik ini yaitu muncul sebagai akibat antecedent condition yang tidak terselesaikan. Yang keempat, konflik terlihat secara terwujud dalam perilaku atau manifest behavior. Upaya untuk mengantisipasi timbulnya konflik dan sebab serta akibat yang ditimbulkannya. Individu, kelompok, atau organisasi cenderung melakukan berbagai mekanisme pertahanan diri melalui perilaku. Yang kelima, penyelesaian atau tekanan konflik. Pada tahap ini, ada dua tindakan yang perlu diambil terhadap suatu konflik, yaitu penyelesaian konflik dengan berbagai strategi atau sebaliknya malah ditekan. Dan yang terakhir, akibat penyelesaian konflik. Jika konflik diselesaikan dengan efektif dengan strategi yang tepat, maka dapat memberikan kepuasan dan dampak positif bagi semua pihak. Sebaliknya, bila tidak, maka bisa berdampak negatif terhadap kedua belah pihak sehingga memengaruhi produktivitas kerja.
Penyebab terjadinya konflik yaitu 1. Adanya perbedaan pendapat. Suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, di mana masing-masing pihak merasa dirinya lah yang paling benar. Apabila perbedaan ini cukup tajam, maka dapat menimbulkan rasa yang kurang enak, ketegangan, dan sebagainya. 2. Munculnya kesalahpahaman. Salah paham merupakan juga salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. Misalnya, tindakan seseorang mungkin tujuannya baik, tetapi oleh pihak lain tindakan tersebut dianggap merugikan. 3. Salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Tindakan salah satu mungkin dianggap merugikan yang lain, atau masing-masing merasa dirugikan oleh pihak lain. Tentu seseorang yang dirugikan merasa kurang enak, kurang simpati, atau malahan benci. Perasaan-perasaan ini dapat mengarah ke arah konflik. 4. Perasaan sensitif. Perasaan sensitif itu hal yang wajar, tetapi oleh pihak lain hal ini dianggap merugikan. Pada tiap masalah atau tiap konflik pasti ada dampaknya, entah itu dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positif terjadinya konflik antara lain 1. Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja. 2. Meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif. 3. Meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi. 4. Semakin berkurangnya tekanan-tekanan, bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. 5. Banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya. Dampak negatif terjadinya konflik antara lain 1. Meningkatnya jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan mangkir pada waktu jam-jam kerja berlangsung. 2. Banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. 3. Seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari atasan. 4. Meningkatnya kecenderungan karyawan yang keluar masuk dan ini disebut labor turnover. 5. Munculnya pimpinan baru. 6. Pandangan yang sesat. 7. Peningkatan dalam stereotipe yang negatif. 8. Memilih wakil yang kuat. 9. Membutakan pandangan. 10. Menurunnya kinerja organisasi. Strategi mengatasi konflik menurut Stefanin tahun 2000 terdapat 5 langkah meraih kedamaian dalam konflik. Yang pertama yaitu pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua yaitu diagnosis. Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal yang sepele. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. Yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi.
Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.